Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Devana Geologi. Kali ini kita akan membahas materi tentang mineral dan batuan. Semoga channel ini dapat membantu Anda untuk lebih mengenal tentang mineral dan juga batuan. Yuk kita lanjut. Sebelum kita mengenal geologi dengan lebih jauh, kita harus lebih dulu mengenal tentang mineral dan juga batuan. Batuan secara garis besar merupakan kumpulan atau agregat dari mineral yang telah dalam keadaan mengeras atau membeku. Nah, mineral ini adalah benda padat homogen yang terbentuk di alam secara anorganik dan mempunyai struktur kristal yang padat dengan komposisi kimia tertentu dan mempunyai sifat fisik tertentu. Nah, karena mineral memiliki struktur kristal yang padat, oleh karena itu, kita juga harus belajar tentang kristal. Kristal adalah suatu benda padat homogen tersusun oleh atom, molekul, atau ion berbentuk polihedral teratur, dibatasi oleh bidang permukaan yang licin dan juga rata, yang merupakan ekspresi dari bangun atau struktur atom yang ada di dalamnya. Jadi, kata kuncinya adalah kristal ini terbentuk oleh komposisi atom di dalamnya. Nah, jadi kita juga sekarang harus belajar lagi tentang atom. Atom merupakan suatu materi yang tidak dapat dibagi lagi secara kimiawi. Contohnya adalah hidrogen. Atom memiliki sifat yang netral. Ini dikarenakan atom memiliki inti yang bermuatan positif yang kita sebut dengan proton, dan juga ada neutron di sana yang tidak bermuatan, dan kulit atom yang memiliki nilai elektron. Reaksi kimia lah yang membuat atom bisa berubah menjadi ion. Ion sendiri adalah atom yang bermuatan listrik, terbentuk ketika atom melepaskan atau menerima elektron. Atom yang bermuatan negatif kita sebut dengan anion. Nah, kalau yang bermuatan positif kita sebut dengan kation. Nah, selanjutnya ketika dua atom melakukan reaksi kimia atau bergabung yang disebut, akan muncul atau terbentuk sebuah molekul. Molekul sendiri merupakan gabungan dari dua atau lebih atom. Molekul sendiri terbagi lagi Ketika molekul disusun oleh dua atom yang sama, itu disebut dengan unsur. Contohnya itu hidrogen yang memiliki rumus kimia H2. Nah, kalau molekul ini tersusun dari dua atom yang berbeda, contohnya karbon dengan oksigen. Nah, itu kita sebut dengan senyawa yang memiliki rumus kimia CO atau karbon monoksida. Molekul dinamakan diatomik ketika disusun oleh dua atom, mau sama atau beda ya. Nah, disebut poliatomik ketika molekul tersusun lebih dari 3 atom, contohnya O3 atau ozon. Nah, selanjutnya kita akan membahas soal unsur. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, unsur merupakan molekul yang tersusun oleh dua atom yang sama ya. Nah, pengertian unsur sendiri adalah zat tunggal atau zat murni yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lebih sederhana melalui reaksi kimia sekalipun. Oleh karena itu, unsur terbagi menjadi 3 golongan, yaitu ada unsur logam, ada unsur semi logam, dan juga ada unsur non logam. Nah, kalau kalian ingin lebih tahu jelasnya perbedaan seperti apa atau unsurnya apa saja, kalian bisa lihat di tabel periodik ya. Ketika kedua unsur bergabung, maka akan terbentuklah sebuah senyawa. Senyawa sendiri memiliki arti, yaitu suatu zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi zat-zat lain yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Jadi pahami ya perbedaan antara unsur dan senyawa. Unsur tidak dapat lagi dibagi oleh reaksi kimia, sementara senyawa masih bisa dibagi melalui reaksi kimia. Berdasarkan dari asal terbentuknya, senyawa terbagi menjadi 2, yaitu senyawa organik yang terbentuk dari makhluk hidup seperti dari proses fotosintesis.
Nah, unsur utamanya itu adalah karbon. Sementara senyawa anorganik sumbernya itu terbentuk dari sumber daya mineral yang ada di bumi ya. Ketika senyawa dan unsur ini bergabung, mereka akan membentuk sebuah campuran. Campuran sendiri merupakan suatu zat yang terbuat dari gabungan dua atau lebih zat yang berbeda tanpa melalui reaksi kimia. Campuran sendiri terbagi lagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen terjadi apabila seluruh materi dalam campuran itu sudah tidak dapat lagi dibedakan antara yang satu dengan yang lain. Ya, sementara heterogen, walaupun mereka bersatu dan bercampur, mereka masih memiliki sifat-sifat yang masih dapat dibedakan. Nah, sekarang mari kita simpulkan. Jadi, gabungan dari unsur akan membentuk senyawa. Nah, unsur dan senyawa ini bisa membentuk sebuah sistem kristal yang kemudian bercampur menjadi sebuah mineral. Unsur juga bisa langsung dia membuat sebuah campuran dan membuat sebuah mineral, contohnya seperti galena. Ketika mineral dengan mineral dan mineral digabungkan, maka akan menjadi komposisi sebuah batuan, contohnya adalah dunit. Semoga penjelasan saya dapat dipahami oleh teman-teman semua. Untuk video selanjutnya, saya akan membahas soal sifat-sifat dari mineral. Oleh karena itu, sampai ketemu pada video selanjutnya. Dukung terus channel ini dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe. Terima kasih.